Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adina Harunur Aska, NIM H0220001, mata kuliah penyajian ilmiah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya dengan judul Formulasi Biofilm Biofertilizer terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy Brassica rapael di tanah Andisol. Yang pertama ada pendahuluan untuk poin masalah. Permasalahan tanah andisol adalah ketersediaan fosfat yang rendah sehingga perlu adanya pemberian pupuk. Tetapi dalam upaya pemenuhan unsur hara pada budidaya pakcoy, umumnya masih menggantungkan pemberian pupuk anorganik dengan dosis tinggi yang akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Solusinya, pemberian pupuk hayati biofertilizer berbasis biofilm dalam menunjang produktivitas pakcoy agar dapat mensubstitusi pupuk anorganik sehingga penggunaan pupuk anorganik dapat dikurangi. Studi atau penelitian terdahulu yang pertama, tanaman pakcoy yang diberi perlakuan pupuk anorganik dan pupuk hayati mendapatkan bobot basah tajuk tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang hanya diberi perlakuan pupuk anorganik saja. Hasil perlakuan A, 100% pupuk anorganik, menghasilkan berat sebesar 35,97 gram, perlakuan B, 100% pupuk anorganik dan 150 mili pupuk hayati, 66,01 gram, perlakuan C, 75% pupuk anorganik dan 150 mili pupuk hayati menghasilkan berat sebesar 44,32 gram, dan perlakuan D 50% pupuk anorganik dan 150 mili pupuk hayati sebesar 73,5 gram, dikutip dari Herlianti et al. 2019. Aplikasi yang kedua, aplikasi kombinasi pupuk hayati dan pupuk anorganik mampu meningkatkan kandungan dan serapan nitrogen tanaman pakcoy secara signifikan. Tanaman pada perlakuan kontrol mengandung nitrogen terendah yaitu 3,86% dengan dibandingkan perlakuan 50% pupuk anorganik dan pupuk hayati yang mengandung nitrogen tertinggi yaitu 4,39%. Dikutip dari Husnaini dan Setiawati tahun 2018. Yang ketiga, tanaman pakcoy yang tidak diberi pupuk hayati walaupun diberi pupuk anorganik menunjukkan tinggi tanaman yang lebih rendah dibandingkan tanaman-tanaman yang diberi pupuk hayati dan pupuk anorganik. Perlakuan yang paling baik pada parameter tinggi tanaman pakcoy terdapat pada perlakuan D, yaitu 50% pupuk anorganik dan pupuk hayati 100% dengan rata-rata 18,57 cm. Perlakuan B sebesar 17,20 cm, perlakuan C sebesar 16,79 cm, dan tinggi tanaman paling rendah diperoleh dari perlakuan A atau kontrol, yaitu 100% anorganik dengan rata-rata 16,13 cm. Dikutip dari Firmansyah dan Kurnia tahun 2020. Gapnya, berdasarkan studi terdahulu, belum ada kajian tentang formulasi dan penggunaan pupuk hayati berbasis biofilm atau biofilm biofertilizer untuk meningkatkan produktivitas pakcoy serta mengurangi penggunaan pupuk anorganik di tanah andisol, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menguji pengaruh dosis biofilm biofertilizer terhadap pengurangan penggunaan pupuk kimia pada tanaman pakcoy. Yang kedua, menguji potensi pemberian biofilm biofertilizer dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman pakcoy. Manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah dan masyarakat terkait pemanfaatan biofilm biofertilizer untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pakcoy pada tanah andisol dan peranannya dalam mengurangi penggunaan pupuk anorganik agar dapat mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Metodologi penelitian terbagi menjadi waktu dan tempat. Waktunya, penelitian ini dirancangkan selama 5 bulan dimulai dari bulan Mei hingga Oktober tahun 2023.
Untuk tempatnya, penelitian ini terdiri dari eksperimen di lapangan dan analisis di laboratorium. Eksperimen dilakukan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian UNS, analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah, serta Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah UNS. Berikut adalah alat yang digunakan selama melaksanakan penelitian dengan tujuan penggunaan persiapan media tanam, persiapan bibit, penanaman, perbanyakan isolat dan pembuatan biofilm, analisis N tersedia, analisis P tersedia, analisis K tersedia, analisis C organik, analisis KPK tanah, pengukuran pH tanah, dan populasi bakteri. Berikut adalah bahan yang digunakan selama melaksanakan penelitian dengan tujuan penggunaan kurang lebih sama dengan alat, yaitu persiapan media tanam, persiapan bibit, perbanyakan isolat dan pembuatan biofilm, penanaman, analisis N tersedia, analisis P tersedia, analisis K tersedia, analisis C organik, analisis KPK tanah, pengukuran pH tanah, dan populasi bakteri. Selanjutnya ada tata laksana penelitian. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu persiapan media tanam, dilanjutkan dengan perbanyakan isolat dan pembuatan biofilm, persiapan bibit, pengaplikasian dan penanaman, kemudian analisis laboratorium, pengamatan parameter tanaman dan panen, yang terakhir yaitu analisis data. Rancangan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan pertama yaitu 100% pupuk NPK, perlakuan kedua 25% pupuk 25% BF-BF dan 75% pupuk NPK, perlakuan ketiga 50% BF-BF dan 50% pupuk NPK, perlakuan keempat 75% BF-BF dan 25% pupuk NPK, perlakuan kelima yaitu 100% BF-BF. Berikut merupakan parameter penelitian yang dilakukan, parameter pengamatan yang dilakukan selama penelitian. Terbagi menjadi 2 parameter, yaitu parameter utama dan parameter pendukung. Parameter utama terdiri dari produktivitas pakcoy yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar, berat kering, dan luas tanaman yang menggunakan metode volumetrik. N tersedia menggunakan metode Gjedal, P tersedia menggunakan metode Bray 1, K tersedia menggunakan Olsen, C organik menggunakan metode Walkie and Black, KTK tanah menggunakan metode penjenuhan amonium asetat, pH tanah menggunakan metode pH meter. Yang kedua ada parameter pendukung, terdiri dari populasi bakteri yang menggunakan metode SPC atau Standard Plate Count. Terdapat 2 jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada ANOVA, uji F taraf 5% dengan tujuan mengetahui pengaruh dari perlakuan pemberian kombinasi BF-BF dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy dan sifat kimia tanah andisol. Yang kedua ada Duncan Multiple Range Test atau DMRT, dengan tujuan mengetahui perlakuan mana yang paling baik terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy dan sifat kimia tanah andisol dengan adanya perbedaan yang signifikan pada uji ANOVA. Berikut ada jadwal penelitian dengan kegiatan atau tahapan. Yang pertama, persiapan media tanam, perbanyakan isolat dan pembuatan biofilm yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Persiapan bibit, pengaplikasian dan penanaman yang dilakukan pada bulan Juni hingga September. Penyusunan proposal dan seminar proposal yang dilakukan pada bulan Agustus dan September. Pengamatan dan analisis parameter penelitian serta panen yang dilakukan pada bulan Juli hingga bulan Oktober 2023. Analisis data yang dilakukan pada bulan
Oktober hingga bulan Januari 2024, serta penyusunan skripsi dan seminar hasil yang dilakukan pada bulan Desember, yang dilakukan mulai dari bulan Desember 2023 hingga bulan Mei tahun 2024. Berikut merupakan anggaran biaya penelitian untuk barang dan kegunaannya itu ada APK, gas 12 kilo, tanah andiso 600 kilo, benih pakcoy, pupuk kandang, pot 20 buah, pupuk anorganik, media, kapas, wrap, alkohol, tisu, spiritus, sarung tangan latex, masker, dan analisis parameter dengan 20 sampel 2 kali analisis dengan barang atau kegunaannya itu P tersedia, N total, K tersedia, pH tanah, KTK tanah, C organik tanah, dan populasi mikroba dengan total sekitar 13.810.000 rupiah. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini serta menyusun proposal penelitian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.